Kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari pelatih Irak yang siap turunkan skuad terbaik lawan timnas Indonesia. Sintayong banggakan Elkan Bagot. Sementara FIFA soroti kapten timnas Indonesia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari pemain keturunan Elkan Bagot yang mencetak sejarah baru di Inggris. Sementara Saint Patinama jadi pemain paling bugar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Elkan Bagot baru saja mencetak sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang Piala Liga Inggris sekaligus menjadi gol debutnya bersama tim utama Ipswich Town di ajang resmi. Gol tersebut Elkan lesakan kala menghadapi Fulham di babak 16 besar. Kendati kalah, hal itu tentu membanggakan bagi Elkan Bagot dan juga pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Elkan Bagot sebelumnya jarang mendapatkan kepercayaan dan juga mengalami cedera hingga harus absen bersama timnas Indonesia. Kini dengan performa apik tersebut dapat menjadi modal bagi Elkan Bagot untuk tampil bersama skuad Garuda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Winger keturunan Rafael Struijk kembali mendapatkan kesempatan bermain kala ADO Den Haag menyingkirkan Norwich di putaran pertama Piala Liga Belanda 2023-2024. Penyerang 20 tahun itu masuk pada menit ke-90+3 menggantikan Daryl van Mieghem. Kurangnya waktu bermain membuat Rafael Struijk tak bisa memberikan kontribusi kepada ADO Den Haag. Meski minim menit bermain, namun Rafael Struijk merasakan kembali tampil bersama ADO Den Haag. Pasalnya, dia sempat absen di 5 laga terakhir dengan 3 diantaranya hanya menghangatkan bangku cadangan. Usai menyingkirkan Norwich, ADO Den Haag akan menghadapi Jong PSV di pertandingan ke-13 Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda musim ini. Rafael Struijk pun diharapkan bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dalam laga nanti. Bek kiri timnas Indonesia Saint Patinama jadi pemain yang diprediksi paling bugar jelang laga melawan Irak. Sebab penerbangan bertandang ke markas Irak hanya memakan waktu sekitar 9 jam. Berbeda kala dirinya terbang dari Norwegia ke Indonesia kala menghadapi Brunei Darussalam beberapa waktu yang lalu. Kondisi ini membuat Saint jadi pemain yang dalam kebugaran apik saat laga berlangsung nanti. Pemain berdarah Semarang tersebut juga bisa langsung berlatih dengan tim saat menjalani tes di Irak nanti. Dengan kondisi prima dari Sintayong bisa meracik kombinasi di pertahanan dengan lebih apik. Selain itu, Elkan Bagot dikabarkan sudah pulih dan Sandy Walsh diperkirakan sudah tersedia setelah sempat mendapatkan jahitan di bagian kaki usai membela KV Mechelen. Kita masuk ke timnas senior, ada pelatih Irak yang menantang timnas Indonesia lewat skuad terbaik hingga Sintayong yang bangga usai pemain keturunan tampil memukau. Timnas Indonesia memiliki jadwal padat pada November 2023. Pasalnya timnas senior dan timnas Indonesia U17 akan berlaga di ajang internasional. Timnas Indonesia U17 memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sementara timnas senior memiliki 2 pertandingan penting pada November 2023, yakni menghadapi Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, baik timnas senior maupun timnas Indonesia U17 memiliki jadwal di hari yang sama. Pada 16 November, skuad asuhan Bima Sakti akan menghadapi Panama U17. Sedangkan skuad asuhan Sintayong akan menghadapi Irak sebagai laga tandang. Pelatih timnas Irak Jesus Casas tak akan lagi bereksperimen saat menghadapi Indonesia di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027 putaran kedua. Jesus Casas memastikan akan memasang para pemain andalan yang menjadi prioritas. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Irak. Diketahui eksperimen sebelumnya dilakukan di 2 ajang yang dijalani, yakni Piala Raja Thailand dan turnamen 4 negara di Yordania. Menghadapi timnas Indonesia, Jesus Casas menegaskan tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat skuad Garuda telah mengalami banyak perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya.
Bukan hanya pendukung Ipswich Town, para pecinta sepak bola tanah air tampak menyambut gembira gol perdana Elkan Bagot bersama Ipswich Town kala menghadapi Fulham. Bahkan gol tersebut tampaknya membuat pelatih timnas Indonesia, Sintayong, bahagia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pasti ikut bangga dengan pencapaian salah satu pemain anak asuhnya tersebut. Terlebih Elkan Bagot sendiri merupakan salah satu pemain andalan Sintayong di skuad timnas Indonesia. Coach Shin hampir selalu mempercayai Elkan Bagot untuk mengawal lini pertahanan skuad Garuda. Beralih ke kabar Piala Dunia U17, ada FIFA yang membongkar kelebihan kapten timnas Indonesia U17. Sementara pelatih Ekuador U17 merasa terbebani jelang laga perdana. Pemain timnas Indonesia U17 Iqbal Gwijangge masuk dalam kategori pemain yang harus jadi perhatian di Piala Dunia U17 kali ini oleh FIFA. Iqbal jadi pilihan FIFA dari 21 pemain yang telah ditetapkan pelatih Bima Sakti untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Iqbal dideskripsikan sebagai pemain yang pintar membaca permainan dan bukan kemampuan fisik yang impresif. Iqbal juga jadi sosok kunci di balik keberhasilan timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Di Piala Dunia U17 2023, peran Iqbal bakal krusial bagi perjalanan timnas Indonesia U17. Kerjasama Iqbal dengan Sultan Zaki di jantung pertahanan akan diandalkan untuk meredam lini depan Ekuador, Maroko, dan Panama di grup A. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez menyadari tantangan berat sudah menanti timnya dalam laga pembuka Piala Dunia U17 2023. Sebab skuad asuhannya harus menghadapi timnas Indonesia U17 pada laga perdana grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat pekan depan. Diego Martinez menilai tim asuhan Bima Sakti itu tidak boleh dipandang remeh. Terlebih jika melihat persiapan maksimal yang dilakukan skuad Garuda Asia jelang tampil di turnamen kali ini. Kendati demikian, pelatih berusia 42 tahun itu mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia U17. Tujuannya agar dia bisa menyiapkan skema yang tepat demi meraih poin penuh dalam laga nanti. Harapan PSIS Semarang pupus untuk mendatangkan pemain Persikabo 1973 Dimas Derajat. Tim berjuluk Laskar Baisa Jenar itu memang tengah berburu pemain lokal yang berposisi sebagai striker. Namun, seperti dilansir dari unggahan akun Instagram @PSIScorner, status Dimas Derajat yang dirinya tidak bisa dilepas oleh Persikabo 1973. Oleh sebab itu, supporter PSIS Semarang, Panser Biru pun memberikan opsi striker lokal yang tak kalah potensialnya. Pemain tersebut adalah Arkan Kaka yang dalam beberapa hari ini akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Dan di kabar penutup, ada media Vietnam yang meramal nasib Sintayong bersama skuad Garuda hingga Malaysia yang mengkhawatirkan lonjakan ranking FIFA timnas Indonesia. Media Vietnam The Tao 24/7 menyebut Sintayong tidak akan memiliki masa depan yang panjang bersama timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan tersebut gagal mempersembahkan trofi sejauh ini. Menilik fakta yang ada, nasib Sintayong saat ini memang belum ditentukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berdiskusi dengan Sintayong soal masa depannya. Keduanya sepakat bahwa hasil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 menjadi pertimbangan utama yang menentukan masa depan Sintayong. Kendati demikian, sebagian besar pecinta sepak bola tanah air sepakat bahwa Sintayong layak untuk dipertahankan. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan itu telah menaikkan level timnas Indonesia ke tingkat Asia. Menarik untuk menantikan keputusan terkait masa depan Sintayong di timnas Indonesia. Media Malaysia bahkan bola cemas timnas Indonesia bisa menyalip timnas Malaysia dalam ranking FIFA usai laga kontra Irak dan Filipina. Media negeri jiran itu melihat timnas Indonesia bisa naik hingga 13 peringkat lebih jika berhasil menang dalam dua laga itu. Diketahui timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-145 dalam ranking FIFA, terpaut 8 tingkat dari timnas Malaysia yang ada di posisi ke-137. Jika berhasil menang dua laga beruntun di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda bakal memperoleh 31,76 poin tambahan. Artinya, timnas Indonesia akan memiliki total poin 1101,76.
Jumlah tersebut bisa membawa skuad Garuda duduk di ranking ke-130 menurut Football Ranking. Namun, pencapaian tersebut bisa dipengaruhi dengan penampilan negara-negara lain. Sekian news kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.